kita miliki gitu ya. Kita punya loh produk fermentasi yang ini memiliki kelebihan-kelebihan gitu ya. Oke, next gitu ya. Kita langsung masuk ke materi gitu ya. Ya, next kita akan bicara tentang keunggulan produk fermentasi. Nah, oke. Apa sih produk fermentasi itu gitu ya? Kita punya produk andalan produk fermentasi. Tapi sebelum kita masuk ke produk fermentasi, apa sih tentang produk fermentasi itu? Jadi produk fermentasi itu adalah produk yang diproses melalui bantuan mikroorganisme, itu ya. Jadi produk prosesnya itu melalui bantuan mikroorganisme secara biologi gitu ya. Baik oleh bantuan bakteri maupun jamur gitu ya, atau komponen biologis lainnya seperti enzim. Nah, sehingga memberikan produk yang menguntungkan bagi manusia dari sudut kesehatan. Jadi itulah produk fermentasi. Antara produk sebelum difermentasi dan pasca difermentasi gitu ya, itu maka akan lebih menguntungkan produk pasca fermentasi dari sudut pandang kesehatan. Next. Nah, keunggulan dari produk fermentasi akan kita bahas satu demi satu gitu ya. Yang pertama, memang keunggulan produk fermentasi gitu ya. Kita punya produk fermentasi, kita punya Depro gitu ya. Pertama, bisa meningkatkan proses pengawetan, nanti saya terangkan. Kedua, bisa meningkatkan keamanan nutrisi, luar biasa gitu ya. Kalau proses pabrikan gitu ya, misalnya menggunakan ekstraksi atau menggunakan infus dan sebagainya gitu, itu ada beberapa nutrisi yang bisa rusak gitu ya. Tapi ketika menggunakan produk fermentasi, itu maka akan meningkatkan keamanan nutrisinya. Lalu ketiga, bisa meningkatkan nilai gizi gitu ya, luar biasa gitu ya. Pra fermentasi dan pasca fermentasi itu nilai gizinya akan lebih bagus ketika pasca fermentasi. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah bakteri baik di usus, yaitu probiotik. Kita bahas satu demi satu. Next. Nah, pertama, keunggulan produk fermentasi gitu ya. Produk fermentasi itu bisa meningkatkan proses pengawetan. Jadi kalau obat-obat gitu ya, Depro itu termasuk cairan obat dalam diminum. Kalau obat-obat yang lain, cairan obat dalam itu harus ada bahan pengawetnya. Tapi kalau Depro, karena Depro itu sudah berupa fermentasi, itu tidak perlu bahan pengawet. Fermentasi itu mampu meningkatkan proses pengawetan gitu ya. Jadi fermentasi itu akan mengubah karbohidrat seperti pati, gula yang ada pada simplicia, yang ada pada madu gitu ya. Itu diubah menjadi alkohol atau asam gitu ya. Alkohol atau asam ini berfungsi sebagai bahan pengawet alami. Jadi bakteri, jamur itu tidak bisa hidup daripada makanan-makanan atau obat dari produk fermentasi gitu ya. Jadi produk fermentasi termasuk Depro itu meningkatkan proses pengawetan, jadi tidak perlu ditambah dengan bahan pengawet. Next. Ya, yang kedua, meningkatkan keamanan nutrisi. Jadi, proses fermentasi itu akan menghambat pertumbuhan patogen, karenanya produk fermentasi menjadi lebih aman untuk dikonsumsi, gitu kan ya. Jadi produk fermentasi, bismillah gitu ya, itu akan lebih aman untuk dikonsumsi, karena dia kondisinya asam gitu ya, maka bakteri, jamur, itu tidak tahan hidup di produk-produk fermentasi, gitu ya, sehingga nanti akan menjadi aman gitu ya. Jadi akan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri patogen gitu ya, bakteri patogen ya. Karenanya produk fermentasi menjadi aman ketika kita. Yang ketiga, nah, produk fermentasi, keunggulan produk fermentasi yang ketiga adalah mampu meningkatkan nilai gizi gitu ya. Proses fermentasi itu akan membuat gizi makanan semakin meningkat. Makanan yang awalnya sudah bergizi pun menjadi semakin sehat untuk dikonsumsi berkat adanya proses fermentasi gitu ya. Jadi termasuk misalnya tempe gitu ya. Ini yang umum di sekitar kita itu ada tempe gitu ya. Tempe itu sebelum difermentasi dan sesudah difermentasi itu memiliki nilai gizi yang berbeda gitu ya. Tempe dan kedelai itu nilai gizinya lebih banyak tempe gitu ya. Jadi hasil fermentasi itu bisa meningkatkan nilai gizi. Next, coba next pada keterangan berikutnya. Mengapa fermentasi itu dapat meningkatkan nilai gizi gitu ya? Nah, selama proses fermentasi itu makromolekul seperti protein, karbohidrat. Jadi di Depro itu kita punya madu,
ada kayu manisnya, ada daun dewanya, ada jeruk nipisnya, ada ekstrak buah-buahan, dan simplisia yang lainnya gitu ya. Nah, makromolekul yang ada pada madu, protein pada madu, karbohidrat pada madu, kemudian juga dari bahan-bahan simplisia, dari buah-buahan itu dihidrolisis gitu ya, sehingga menjadi asam-asam amino dan gula sederhana. Nah, asam amino dan gula sederhana inilah yang akan meningkatkan nilai gizi serta terbentuklah senyawa penyumbang-penyumbang cita rasa yang lebih enak gitu ya. Jadi asam amino itu istilah lainnya protein gitu ya. Jadi tadi ya, jadi karbohidrat, protein yang ada pada bahan baku depro itu dihidrolisis sehingga menjadi asam amino gitu ya. Nah, asam amino inilah nanti akan meningkatkan nilai gizi. Jadi pra fermentasi dengan pasca fermentasi itu zat gizinya akan berbeda, dan pasca fermentasi itu zat gizinya akan bertambah karena akan dihasilkan asam amino yang baru. Oke, yang keempat, kelebihan produk fermentasi yang keempat luar biasa. Produk fermentasi itu sudah dikenal di kalangan kita bahwa produk fermentasi itu memperbanyak jumlah bakteri di usus gitu ya. Jadi kalau Depro itu banyak sekali testimoni, Depro itu bisa menyelesaikan masalah saluran pencernaan gitu ya, mulai dari ada MAH, GERD, asam lambung, atau mulas, atau diare, atau sembelit dan sebagainya, itu bisa gitu ya. Kenapa? Karena Depro itu adalah produk fermentasi. Dan keunggulan produk fermentasi itu mampu memperbanyak jumlah bakteri baik di usus. Bakteri baik loh ya. Kalau tadi bakteri patogen, nah itu bakteri patogen itu bakteri yang menyebabkan penyakit di tubuh gitu ya. Tapi di tubuh kita ada bakteri baik. Fermentasi dapat mendorong pertumbuhan bakteri yang menguntungkan yang disebut dengan probiotik gitu ya. Jadi probiotik itu adalah bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hasil fermentasi itu bisa menghasilkan probiotik gitu ya, yang akan membantu jumlah bakteri baik yang ada di usus kita. Next. Di sini kita sering mendengar dua istilah ini. Ada probiotik, ada prebiotik gitu ya. Berbeda ini, ya mirip-mirip lah gitu ya. Oke, jadi kalau probiotik itu bakteri baik gitu ya. Jadi probiotik itu adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya saluran pencernaan gitu ya. Bakteri baik ini bisa kita dapatkan dari makanan, minuman, atau suplemen hasil fermentasi. Contoh yang sering beredar di sekitar kita, Lactobacillus, Bifidobacterium, itu merupakan dua contoh bakteri probiotik yang paling umum ya. Jadi probiotik itu adalah bakteri baik gitu ya, yang bisa kita konsumsi. Yang kedua adalah prebiotik. Nah, kalau prebiotik itu makanan. Biasanya makanan yang tinggi seratnya gitu ya, yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik dalam tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Ya. Jadi bakteri kita konsumsi ke tubuh gitu ya, bakteri baik yang kita konsumsi ke tubuh. Tapi kalau prebiotik adalah makanan yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Ya, jadi kesimpulan probiotik adalah bakteri baik dan prebiotik adalah asupan gitu ya untuk menambah gitu ya, untuk bakteri baik, menambah makanan sebagai makanan untuk bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Gitu ya, dan probiotik dan prebiotik dan hasil fermentasi itu memiliki probiotik yang tinggi. Next. Tadi ya itu manfaat kelebihan dari produk fermentasi, kelebihan produk fermentasi. Sekarang kita akan lihat manfaat produk fermentasi terhadap kesehatan gitu ya. Oke gitu ya. Jadi kalau tadi kelebihan produk fermentasi, sekarang apa sih lalu manfaat produk fermentasi terhadap kesehatan gitu ya. Nanti juga saya tambahkan bahwa dalam penelitian ternyata produk fermentasi banyak sekali bermanfaat untuk kesehatan. Manfaat produksi fermentasi dan kesehatan yang di sini saya tampilkan 5 dulu gitu ya. Meningkatkan kesehatan pencernaan ya, sudah sering testimoni dari Depro. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini sangat dibutuhkan ketika saat pandemi Covid sekarang ini gitu ya. Yang ketiga, membuat makanan lebih mudah dicerna gitu ya. Ya, namanya saluran pencernaan itu dari mulut ke
kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus besar, lalu anus. Itu saluran pencernaan gitu ya. Saluran pencernaan itu melewati perjalanan yang panjang gitu ya. Maka kita butuh makanan tadi mudah dicerna. Oke, nanti kita akan bahas. Yang keempat, ada beberapa manfaat potensial lainnya. Dan yang kelima, membuang racun di dalam tubuh. Next, satu demi satu kita bahas. Nah, ini saya suka sekali. Ini udah ada penelitiannya gitu ya. Bahwa produk fermentasi, termasuk Depro, itu mampu meningkatkan kesehatan pencernaan. Saya bilang kesehatan pencernaan. Jadi tidak cuma menyembuhkan MAH, HRD, enggak. Segala macam permasalahan saluran pencernaan dari mulut gitu ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus besar gitu ya, anus gitu ya. Itu mampu meningkatkan permasalahan kesehatan di saluran pencernaan. Kenapa gitu ya? Probiotik yang diproduksi selama fermentasi itu dapat membantu memulihkan keseimbangan bakteri baik di usus dan dapat meringankan beberapa masalah pencernaan. Ini dalam penelitian ya, dalam penelitian. Bukti menunjukkan bahwa probiotik itu dapat mengurangi gejala tidak nyaman pada kasus irritable bowel syndrome, yakni kumpulan gejala akibat iritasi pada saluran pencernaan gitu ya. Jadi ini nanti saya tampilkan penelitiannya. Jadi dalam penelitian tadi, orang-orang yang memiliki kasus irritable bowel syndrome, jadi segala macam gejala akibat iritasi pada pencernaan. Gejala iritasi pada pencernaan itu ada mual, kembung, perut sebah, rasa nyeri di ulu hati gitu ya, dan sebagainya itu bisa gitu ya, dapat mengurangi gejala tidak nyaman pada kasus IBS. Next. Nah, ini hasil penelitiannya. Hasil penelitian, ini udah ada penelitiannya. Sebuah studi selama 6 minggu pada 274 orang dewasa dengan gejala IBS tadi. IBS itu adalah gangguan pada saluran pencernaan, gitu ya. Ada mual, perih lambung, diare, gitu ya, sembelit dan sebagainya, gitu ya. Pokoknya ada 274 orang dewasa dengan gangguan saluran pencernaan itu menemukan bahwa mengkonsumsi 4,4 ons atau 125 gram produk fermentasi seperti yogurt dan lainnya setiap hari dapat memperbaiki gejala IBS, termasuk kembung dan frekuensi tinja yang banyak atau kecil. Terlebih lagi produk fermentasi ini dapat mengurangi keparahan diare, kembung, gas, dan sembelit. Ini penelitian. Nah ini kan 4,4 ons sudah ekstrak dari produk fermentasi. Tidak perlu 4,4 ons. Tidak perlu 125 gram fermentasi. Cukup 3 atau 5 tetes sehari. Karena ini sudah, Depro itu sudah hasil ekstrak, gitu ya. Sudah hasil ekstrak, jadi tidak harus 4,4 ons. Cukup 3 sampai 4 tetes sehari, itu bisa mengurangi gejala dari IBS, masa gangguan saluran pencernaan. Next. Yang kedua, keutamaan dari produk fermentasi terhadap produk kesehatan, yaitu dia mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini yang kita butuhkan di masa pandemi COVID yang panjang ini ya. Katanya sekarang sudah muncul varian baru gitu ya. Kita harus tetap waspada gitu ya. Nah, kemarin beberapa orang yang merasa panik gitu ya, kemudian minum vitamin C dosis tinggi gitu ya. Ya terjadilah iritasi usus dan sebagainya, iritasi lambung, maaf ya, iritasi lambung. Nah, Depro sebagai salah satu produk kesehatan, produk fermentasi, mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bakteri yang hidup di usus memiliki dampak signifikan pada sistem kekebalan. Produk fermentasi itu mengandung probiotik yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi resiko infeksi seperti flu, termasuk juga COVID. Nah, mengkonsumsi makanan yang kaya probiotik juga dapat membantu pemulihan lebih cepat ketika sakit. Selain itu, banyak produk fermentasi yang kaya akan vitamin C, vitamin zat besi, zinc, yang semuanya itu memberikan kontribusi pada kekebalan tubuh. Ingat ya, ketika mungkin Deponers yang pernah COVID, sama rumah sakit atau puskesmas atau dokter biasanya diberi multivitamin yang mengandung vitamin C dan zinc
gitu ya, vitamin C dan zinc. Karena vitamin C dan zinc gitu ya, dokter mesti memberikan resep kayak Bapak Ibu pernah jadi penyintas COVID gitu ya, mesti dikasih multivitamin yang mengandung vitamin C dan zinc. Karena vitamin C dan zinc itu bisa mampu meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Nah, produk fermentasi itu kaya akan vitamin C, zat besi dan zinc yang itu dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di Depro kita akan di Depro salah satu kandungan hasil fermentasi itu ada vitamin C dan zinc sehingga akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, next. Yang ketiga. Jadi kelebihan produk fermentasi terhadap kesehatan adalah membuat makanan lebih mudah dicerna gitu ya. Fermentasi itu membantu memecah nutrisi dalam makanan, membuatnya lebih mudah dicerna daripada makanan yang tidak difermentasi. Misalnya, laktosa, gula alami di dalam susu, itu dipecah selama fermentasi menjadi gula yang lebih sederhana, yakni glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa ini mudah diabsorpsi oleh tubuh, mudah diserap oleh tubuh, gitu ya. Oke, nanti saya sampaikan penelitiannya next, gitu ya. Gitu ya. Mengapa produk fermentasi dapat meningkatkan absorpsi protein? Jadi ya, tadi susu ya, susu murni dengan susu produk fermentasi susu, itu maka absorpsinya akan lebih banyak diserap oleh tubuh yang produk fermentasi. Mengapa produk fermentasi itu dapat meningkatkan absorpsi tubuh? Hal ini disebabkan oleh fermentasi itu menghasilkan enzim-enzim tertentu yang dapat mengurangkan protein menjadi asam amino, sehingga asam amino tadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Bahasanya gitu ya, protein yang pada susu murni itu bisa diserap oleh tubuh misalnya 50%. Tapi produk fermentasi susu, maka proteinnya bisa diserap oleh tubuh itu sampai 80 atau 90%. Lebih banyak protein yang bisa diserap oleh tubuh. Kenapa gitu ya? Karena protein yang ada pada susu murni itu oleh fermentasi diubah menjadi asam amino sederhana yang lebih mudah diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Gitu ya. Jadi luar biasa. Hasil fermentasi itu bisa membuat protein itu lebih mudah dicerna atau diserap atau diabsorpsi oleh tubuh. Next. Yang keempat, gitu ya. Produk fermentasi itu mampu membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh. Kita butuh proses detoksifikasi dalam tubuh gitu ya. Setiap hari itu ada saja bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri jahat atau bakteri penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Setiap hari itu ada bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maka kita butuh proses detoksifikasi dalam tubuh. Nah, bakteri baik itu membuat produk sampingan fermentasi asam yang menurunkan pH usus. Kemudian mengurangi kemungkinan bakteri jahat itu dapat bertahan hidup. Gitu ya. Jadi, bakteri-bakteri jahat ketika masuk ke tubuh gitu ya, maka oleh probiotik dan dari hasil fermentasi tadi gitu ya, itu akan menurunkan pH usus sehingga bakteri-bakteri jahat itu tidak mampu bertahan hidup. Yang kedua, bakteri baik yang ada pada hasil fermentasi tadi gitu ya, bakteri baik yang ada dalam hasil fermentasi itu dapat mengeluarkan protein antimikroba yang dapat membunuh bakteri jahat gitu ya. Luar biasa. Kita butuh gitu ini, tubuh kita tuh harus diperbanyak bakteri baiknya. Tubuh kita harus diperbanyak bakteri baiknya supaya dia bisa melawan bakteri-bakteri jahat atau bakteri patogen yang datang. Karena setiap hari itu ada saja bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bakteri baik itu dapat mengeluarkan protein antimikroba yang bisa membunuh bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan, minuman, suplemen hasil fermentasi, termasuk Depro, itu dapat digunakan sebagai sumber nutrisi yang baik untuk proses detoksifikasi dalam tubuh kita. Next. Yang kelima, yang terakhir, manfaat dari produk fermentasi terhadap kesehatan. Manfaat potensial yang lainnya, penelitian telah menunjukkan bahwa makanan fermentasi juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Nanti saya sampaikan gitu ya tentang datanya. Penurunan berat badan dan kesehatan jantung. Oke, ini ya nanti saya terangkan. Jadi penelitian telah menunjukkannya, ada penelitiannya bahwa makanan fermentasi dapat meningkatkan kesehatan mental gitu ya.
dia menjadi bahagia, dia menjadi relaksasi, ada rileks gitu ya, tidak tegang, tidak stres gitu. Itu ada hubungannya, ada hubungan antara mengkonsumsi makanan fermentasi dengan kesehatan mental gitu. Yang kedua, ada hubung gitu ya. Ada penelitian menghubungkan antara mengkonsumsi produk fermentasi dengan penurunan berat badan gitu ya. Nah, silahkan yang mau menurunkan berat badan bisa dicoba gitu ya. Dan sudah ada penelitiannya juga hubungan antara mengkonsumsi produk fermentasi dengan kesehatan jantung. Next. Nah, ini tadi ya, pada penelitian tadi ada kelebihan potensial yang lainnya sudah ada penelitiannya gitu ya. Produk fermentasi dapat meningkatkan satu kesehatan mental tadi ya. Beberapa penelitian telah mengaitkan strain probiotik Lactobacillus dan Bifidobacterium dengan pengurangan gejala kecemasan dan depresi. Kedua probiotik tadi ditemukan dalam makanan yang hasil produk fermentasi. Makanan, minuman, suplemen kesehatan, produk fermentasi. Ya, jadi sudah ada penelitian yang mengaitkan antara strain probiotik gitu ya dengan pengurangan gejala kecemasan dan depresi gitu ya. Jadi ternyata tidak signifikan gitu ya. Ada hubungan yang signifikan dengan orang yang memproduksi produk fermentasi, yaitu probiotik Lactobacillus dan Bifidobacterium gitu ya, dengan kemampuan untuk mengurangi kecemasan dan depresi. Sudah ada penelitiannya gitu ya, dan produk strain probiotik tadi Lactobacillus dan Bifidobacterium ada pada hasil produk fermentasi. Yang kedua, Depro itu mampu menurunkan berat badan gitu ya. Tapi juga seimbang, juga bukan kemudian kita konsumsi Depro tapi makannya berlebihan, makannya tidak dibatasi, tidak diatur gitu ya. Gitu ya. Penurunan berat badan. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara strain probiotik termasuk Lactobacillus dan Lactobacillus gasseri dengan penurunan berat badan serta penurunan lemak perut ya. Penurunan berat badan dan penurunan lemak perut gitu ya. Dalam penelitian tadi gitu ya, dia menghubungkan antara bagaimana hubungan orang yang mengkonsumsi produk fermentasi dengan penurunan berat badan dan penurunan lemak perut. Ternyata terbukti bahwa orang yang mengkonsumsi produk fermentasi, makanan, minuman fermentasi, termasuk suplemen obat, suplemen makanan produk fermentasi, itu mampu menurunkan berat badan serta menurunkan lemak perut gitu ya. Dan terakhir kesehatan jantung gitu ya. Nah, makanan fermentasi telah dikaitkan dengan resiko penyakit jantung yang rendah gitu ya. Jadi resiko penyakit jantung yang rendah. Probiotik juga dapat gitu ya. Probiotik juga dapat sedikit mengurangi tekanan darah dan membantu menurunkan total dari kolesterol jahat LDL gitu ya. Jadi mampu kesehatan jantung gitu ya. Jadi produk fermentasi itu mampu meningkatkan kesehatan jantung. Karena apa? Jadi silahkan dicoba. Sudah banyak testimoninya. Depro itu mampu menurunkan tensi. Sementara orang yang tensi rendahnya itu bisa dinormalkan. Dan orang yang punya kolesterol tinggi gitu ya, Depro gitu ya, mampu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL gitu ya. Jadi memang produk fermentasi itu mampu menurunkan untuk meningkatkan tekanan darah. Mereka yang tensinya rendah bisa meningkat gitu ya. Orang yang tensinya tinggi bisa turun gitu ya. Dan dia mampu menurunkan kadar LDL, yaitu kolesterol jahat. Oke, next terakhir, kesimpulan. Nah, ini ya, faktanya produk fermentasi seringkali kandungan nutrisinya lebih banyak daripada bentuk yang tidak difermentasi, gitu ya. Jadi ternyata tadi ya produk fermentasi, jadi makanan hasil fermentasi, minuman hasil fermentasi, suplemen makanan hasil fermentasi, termasuk Depro itu adalah hasil fermentasi, itu kandungan nutrisinya lebih banyak, lebih bagus dibanding dengan Simplicia yang sebelum difermentasi. Demi dari saya, semoga bermanfaat gitu ya. Depro silahkan bisa dicoba. Depro adalah salah satu obat gitu ya, itu dari hasil produk fermentasi yang memiliki banyak sekali kelebihan. Semoga bermanfaat. Maaf pada salah khilaf. Semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.